Kemudian mu'tal akhir ini, taro ini apa? I'rabnya mansub, marfu, majzum. Dia majzum. Kenapa majzum dijazamkan? Karena kemasukan alam, huruf jazam. Otomatis fi'il setelahnya menjadi majzum. Huruf jazam, fi'il setelahnya menjadi majzum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Halaman 76. Masih tentang fi'il-fi'il yang mabni ya. Sebelumnya sudah kita panjang lebar menjelaskan tentang fi'il-fi'il yang mu'rab ya. Fi'il-fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab cuma satu, yaitu fi'il mudhari saja, selama tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Maka fi'il mudhari tersebut mu'rab. Mu'rab ujung mudhari'nya berubah-ubah ya. Ada yang dengan dhammah, fathah, sukun ya, dengan harokat. Ada yang dengan membuang huruf nun atau membuang huruf illat. Tergantung jenis mudhari'nya. Jenis mudhari' yang mu'rab ada 3. Yang pertama adalah sahihul akhir, yang kedua adalah af'alul khamsah, yang ketiga adalah mu'tallul akhir. Mu'tallul akhir terbagi 3. Yang pertama mu'tallul akhir alif, mu'tal akhir waw, dan mu'tal akhir ya. Nah, ini dinamakan dengan fi'il mu'rab karena ujungnya bisa berubah-ubah. Yajlisu bisa menjadi yajlisa, bisa menjadi yajlis. Yajlisuna bisa menjadi yajlisu, nunnya hilang. Yarmi bisa menjadi yarmi, ya-nya hilang. Nah, ini namanya mu'rab, ujungnya bisa berubah-ubah. Kemudian yang berikutnya fi'il-fi'il yang mabni. Mabni maksudnya adalah ujungnya tidak berubah-ubah, akhir kalimatnya tidak berubah-ubah. Dan yang mabni ada 3. 1 fi'il madhi. Jadi semua fi'il madhi baik yang ma'ruf maupun majhul itu mabni, ujungnya tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua fi'il amar, termasuk fi'il nahi dengan semua tasrifannya, ijlis, ijlisa, ijlisu sampai habis, semuanya adalah mabni ya. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas seperti yajlisna, tajlisna, maka dimasuki huruf apapun tidak berubah ujung dari fi'il tersebut. Lam yajlisna, lan yajlisna tetap tidak berubah. Atau bersambung dengan nun taukid seperti yadribanna, lam yadribanna, dan lan yadribanna, tidak berubah ujungnya karena dia mabni. Kemudian tanda mabninya ada 3 ya. Afwan. Tanda mabninya suatu fi'il maka bermacam-macam. Kalau fi'ilnya fi'il madhi maka mabninya ada 3. Yang pertama mabni atas fathah atau mabni fathah, yang kedua mabni dhammah, yang ketiga mabni sukun. Maksudnya kalau fi'il madhi maka yang dilihat adalah apa? Lam fi'ilnya ya, lam fi'ilnya atau huruf ketiga dari fi'il madhi tersebut. Contoh kataba, ba-nya lam fi'ilnya fathah, katabat fathah, katabata ba-nya fathah. Nah, maka mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah. Kemudian dhahabu ya, fa'alu lamnya dhammah, jalasu, katabu, maka mabniun alal dhammi, dimabnikan atas dhammah. Kemudian katabtum, nah katabtum fa'altum, lamnya sukun, ba-nya sukun, katabata sukun, katabatuma sukun, maka mabni ala sukun. Jadi kalau fi'il madhi adalah dengan melihat lam fi'ilnya. Kalau harokatnya fathah mabniun ala fathi, dhammah mabniun ala dhammi, kalau sukun mabni ala sukun. Kemudian fi'il amar ada berapa? Ada 4. 1 mabni ala sukun, uktub, ijlis, idhab, karena lamnya sukun. Uktub, uf'ul, lamnya sukun. Ijlis, if'il, lamnya sukun. Idhab, if'al, lamnya juga sukun. Maka mabni atas sukun.
Kemudian dimabnikan atas fathah, yaitu bila bersambung dengan nun taukid. Contoh uktub asalnya dimasuki nun taukid menjadi uktubanna. Kemudian ijlis dimasuki nun taukid ijlisanna, maka dimabnikan atas fathah. Ba-nya menjadi fathah, lam fi'ilnya menjadi fathah. Kemudian yang ketiga, dimabnikan atas membuang huruf nun, ya, dimabnikan atas membuang huruf nun, yaitu mabni dengan membuang huruf nun di akhir kata, karena pada asalnya fi'il mudhari berakhiran nun. Contoh uktuba, asalnya kan yaktuba, asalnya taktubani, ya, taknya dibuang diganti alif, kemudian nunnya dibuang. Nah, kemudian ijlisu, asalnya yajlisuna. Jadi fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Ijlisuna tajlisuna, taknya dibuang diganti alif, kemudian nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang menjadi tanda mabninya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dimabnikan atas membuang huruf Sebelum illat. kita Yang tonton keempat videonya, ini kasih silakan catatan, subscribe dan klik membuang tombol atas huruf notifikasi illat. Rifkon TV. Kalau membuang huruf akhir Barakallahu fikum. terlalu umum, ya. Yang tepatnya dimabnikan atas membuang huruf illat. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Mabniyun ala hadfi harfil illah, dimabnikan atas membuang huruf illat, yaitu mabni dengan membuang huruf illat, karena pada asalnya fi'il amar ini berakhiran huruf illat. Kan asalnya diambil dari mudhari, tad'u, ada huruf illatnya. Kemudian taknya diganti menjadi alif, menjadi ud'u, ada wawunya. Kemudian dihilangkan menjadi ud'u saja. Maka mabni atas membuang huruf illat. Radiya yarda, nah tarda ada alifnya. Ketika dijadikan fi'il amar, taknya dibuang diganti alif menjadi irda, panjang ada alifnya. Tapi karena fi'il amar maka dibuang. Nah, membuang huruf illat ini menjadi tanda mabninya. Demikian pula irmi. Kemudian fi'il madhi semuanya ada 3 mabninya. Fi'il amar ada 4. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mabni kalau bersambung dengan nun inas, maka mabni ala sukun. Karena yaktubna, yaf'ulna, lamnya sukun. Nah, jadi dikembalikan kepada fa'ala atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Yaktubna, yaf'ulna, yajlisna, yaf'ilna, lamnya sukun. Yajlisna, yaf'ilna, yadhhabna, yaf'alna, ba'nya sukun, lamnya sukun. Maka mabni ala sukun. Kemudian yang kedua, mabniyun ala fathi, dimabnikan atas fathah jika mudhari ini bersambung dengan nun taukid. Seperti yadribu, masuk nun taukid yadribanna, bu-nya menjadi fathah. Yajlisu, yajlisanna, yansuru, yansuranna, yakrubu, yakrubanna, ya, menjadi fathah. Ba-nya menjadi fathah atau lam fi'ilnya menjadi fathah. Kemudian latihan 1 ini sudah belum ya? Latihan sebutkan mabninya fi'il di bawah ini. Sudah belum nih? Sudah belum? Sudah kah? Kemudian selanjutnya petunjuk latihan. Oh, ini anjuran ya dari penulis, latihan dengan kesadaran masing-masing. Untuk lebih memantapkan dan mempraktekkan pengertian yang telah dipelajari, dianjurkan. Nah, kata penulis, dianjurkan untuk asli anak kadingat ngulah PR. Semingguan, aduh. Ketika ana nanti kata ana, antum harus ingatkan lagi, ana kadang lupa. Ya. Memang anak full lupa ya. Jadi misalnya ketika antum ada PR Ustaz, ketika itu ana lagi sibuk. Antum harus ingatkan lagi, kalau enggak diingatkan ya lupa lagi ana. Di Japri saja, bukan di grup ya. Terkadang di grup ana enggak buka atau gimana gitu. Bagusnya di Japri aja, ana lupa. Seminggu lupa soalnya. Jadi latihan itu sangat membantu untuk memahami supaya kita murojaah. Contoh misalnya
Anda bikin latihan dari halaman 1 sampai 10. 5 latihan misalnya. Kemudian dari halaman 10 sampai 20, 10 buting misalnya. Maka otomatis antum murojaah ya. Nah, jadi harapan seperti itu sebenarnya, tapi kadang ingat selama seminggu itu kadang ingat di tengah jalan, lagi kendaraan baru ingat. Jadi nggak bisa di rumah macam-macam. Jadi kadang lupa terus ya, kadang ingat. Biasanya anak waktu kosong itu malam. Itu sudah tidak ada pekerjaan. Setelah Isya itu tidak ada pekerjaan, jam 9, jam 10 itu kosong. Kalau pagi sampai sore itu siang guring, pagi ngajar kan, sore kadang ngajar juga, malam kadang ngajar juga. Paling mudah itu setelah Isya jam 10-an itu anak sudah kosong. Itu sisanya itu kadang ingat terus. Kemudian jadi kata penulis dianjurkan untuk memperbanyak praktek dari Al-Quran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan fi'il-fi'il yang ada. Contoh antum membuka surah Al-Kahfi. Cari dulu fi'ilnya. Tentukan ini fi'il atau isim. Antum misalnya dalam satu lembar itu cari dulu 10 fi'il. Bebas, yang penting fi'il. Kemudian apakah termasuk fi'ilnya madi kah, mudhari kah, amar kah? Nah, jadi ketika antum mencari 10 fi'il saja dalam satu lembar, maka tentukan ini madi kah, mudhari kah, amar kah. Madi itu mau majhul, mau ma'ruf, enggak apa-apa. Mudhari mau majhul, mau ma'ruf juga, yang penting dia fi'il. Baru antum sebutkan jenisnya, ini madi kah, mudhari kah, amar kah. Nah, kemudian 2. Menentukan fi'il mudhari, apakah jadi ketika antum mendapatkan ini mudhari ternyata antum sebutkan jenis mudhari'nya. Nah, apakah dia sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah. Nanti kita selesaikan ini, coba kita praktek di Al-Qur'an ya setelah ini. Jadi pertama tadi cari dulu misalnya 5 fi'il. Kemudian antum sebutkan jenis fi'ilnya, madikah, mudhorikah, amarkah. Kalau itu mudhari, sebutkan lagi jenis mudhari'nya. Apakah af'alul khamsah, sahih akhir, atau mu'tal akhir. 3. Menentukan i'rabnya mudhari tadi. Karena fi'il madi kan mabni, fi'il amar mabni, yang mu'rab cuma fi'il mudhari. Ketika antum mendapatkan ini sahih akhir, maka ini marfu'kah, mansubkah, majzumkah. Fi'il mudhari itu marfu selama tidak dimasuki huruf nasab dan huruf jazam. Fi'il mudhari itu mansub karena kemasukan huruf nasab. Fi'il itu jazam karena kemasukan huruf jazam. Kemudian 4. Memperhatikan tanda i'rabnya. Contoh antum menemukan fi'il mudhari. Pertama dulu antum menemukan fi'il. Kata antum ini mudhari. Kemudian apa jenisnya? Ternyata sahih akhir. Kemudian apa i'rabnya? Ini marfu'kah, mansubkah, majrurkah? Oh, ini mansub karena kemasukan huruf nasab. Ya. Kemudian apa tanda marfu'nya atau tanda mansubnya? Oh, ini sukun, ini fathah, membuang nun dan seterusnya. Memang agak pusing memang ya. Tapi seperti itulah belajar. Kadang susah, kadang mudah. Kadang paham, kadang kada. Makanya ada latihan itu untuk terbiasa dengan hal yang sulit. Karena harus latihan praktek langsung. Jadi harus ada latihan. Kemudian yang kelima, itu kan tadi mudhari ya. Langkahnya banyak. Sebutkan jenisnya dulu. Kemudian ini marfu'kah, mansubkah, majzumkah. Kemudian menyebutkan tanda marfu'nya atau mansubnya atau majzumnya. Nah, kemudian yang kelima ini kalau fi'ilnya madhi atau amar pasti mabni. Maka kalau mabni kan tinggal menentukan mabninya atas apa. Yang agak ribet itu kalau dia mudhari mu'rab. Maka harus dulu menyebutkan jenisnya apa, sahih akhirkah, mu'talkah, atau af'alul khamsahkah. Kemudian menyebutkan ini marfu'kah, mansubkah, majzumkah. Kalau mansub, tanda mansubnya apa? Oh, kalau af'alul khamsah membuang nun. Nah, itu agak panjang kalau dia mu'rab. Tetapi kalau dia mabni maka ini fi'il madhi. Dia mabni maka mabninya ala sukun. Selesai. Kalau dia mabni. Yang agak repot itu kalau dia mu'rab.
Contoh, ini qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi ini surah Al-Kafirun dan yang kita cari cuma fiilnya saja. Kan cuma fiilnya saja. Qul, ini kita belum sampai ya. Qul adalah fiil amr, lupakan qul. La a'budu. La a'budu. Itu fiil tentu fiil. Fiil apa? Madi kah, mudhari kah, amr kah? Maka jawabannya mudhari. A'budu, abada ya'budu, a'budu tasrifan ke-13. Kemudian a'budu itu adalah fiil mudhari. Kemudian apa jenisnya a'budu? Sahih akhir ya. Antum harus tahu apa arti sahih akhir. Jadi memang banyak yang diingat ya ketika belajar nahwu seperti ini. Apa arti sahih akhir? Yaitu panjang artinya ya, yang tidak berakhiran waw jamaah, alif isnain, ya mukhatabah, yang tidak dimasuki nun inas dan tidak dimasuki nun taukid, maka dinamakan dengan sahih akhir. Perhatikan ujungnya, tidak ada huruf illat, tidak ada waw jamaah, tidak ada nun taukid, tidak ada nun inas. A'budu, maka namanya sahih akhir. Kemudian apa i'rabnya? Marfu'kah, mansubkah, majzumkah? Karena tidak dimasuki huruf nasab dan huruf jazam, maka dia marfu'. La di sini la apa namanya? Ya, kemarin sudah kita bahas masalah la ya. La nafi. Makanya terjemahnya apa? Aku tidak, bukan aku jangan. Kalau jangan berarti nahi. Aku tidak menyembah. Maka nafi. Kalau nafi bukan huruf jazam, bukan huruf nasab, maka secara asal mudhari'nya adalah marfu'. Kemudian apa tanda marfu'nya? Karena jenisnya adalah sahih akhir, maka dengan dhammah. Kemudian contoh yang kedua, ta'buduna. Ini kan tentu fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari dan dia mu'rab. Berarti jenis mudhari'nya apa? Af'alul khamsah. Di bawahnya ada nih af'alul khamsah. Kemudian jawaban yang ketiga, marfu'kah, mansubkah, majzumkah? Ada enggak huruf nasab di situ? Enggak ada. Huruf jazam ada enggak? Enggak ada. Berarti marfu'. Kemudian apa tanda marfu'nya? Tanda rafa'nya karena di af'alul khamsah maka subutun nun, adanya nun. Ada enggak nunnya di sini ta'buduna? Ada. Maka itulah tanda marfu'nya karena di af'alul khamsah jenisnya. Kemudian abattum pulang. Abattum fi'il, jelas fi'il. Kemudian fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti apa? Mu'rabkah, mabni kah? Mabni. Semua fi'il madhi mabni. Apa tanda mabninya? Sukun. Dari mana melihatnya? Ayo mana Bakila? Dari mana kita mengatakan? Kenapa kita mengatakan abattum itu mabni atas sukun? Huruf dalnya ya, huruf dalnya sukun. Dal itu berpintangan dengan lam fi'il. Abattum fa'altum. Sama-sama sukun, maka mabni ala sukun. Jawaban keempat tidak ada karena dia mabni. Mabni cukup ringkas dibandingkan dengan mu'rab. Kemudian saya shula ya. Ini kita belum sampai ya. Kita belum belajar shorof ya. Saya shula ini yasla bukan sa-nya. Sa itu huruf taswif. Jadi fi'il mudhari itu kan masanya sekarang atau akan datang. Kecuali maknanya khusus akan kalau bersambung dengan saufa atau sa. Maka maknanya sudah akan, bukan sedang. Maka saya dia akan membakar. Saya naron dzatal lahab. Jadi api saya naron zat, dia akan masuk ke dalam api. Jadi yasla itu fi'il mudhari. Ketika kemasukan sa, maka maknanya tidak lagi kemungkinan sedang, tapi pasti akan. Karena kemasukan sa ini namanya sa. Huruf istiqbal menunjukkan masa akan datang. Intinya yasla fi'il mudhari. Yasla fi'il mudhari.
Kemudian apa jenis mudhari'nya? Yasla, sama seperti yakhsha. Apa jenis mudhari'nya? Ada nih di bawahnya. Halaman 76, mu'tal akhir, jawaban kedua mu'tal akhir. Kemudian dia marfu, mansub, majrur. Marfu karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam. Kemudian apa tanda marfu'nya? Dhammah muqaddarah. Jadi memang harus sering bolak-balik di table ya. Table mu'rab fi'il dan mu'rab isim. Ya, kan ada kemarin itu table tentang fi'il mudhari, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Kemudian ada table jenis mudhari. Ada sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Itu antum harus banyak-banyak murojaah di situ. Ya. 6 berapa? Table 60 berapa itu? 62. Itu tentang jenis mudhari ya. Nah, itu jenis mudhari. Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifqan TV. Gimana? Ada misal dan alamat. Alamat itu tanda. Kemudian mansubnya bagaimana? Majzumnya bagaimana? Ya. Memang agak sedikit susah ya. Makanya harus sering-sering murajaah. Ya. Kan kita belajar cuma seminggu sekali. Kalau ada murajaah bisa hilang. Kemudian yang berikutnya contohnya alam taro ya, bukan alam badukun, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Nah, taroknya apa? Fi'il, dan dia fi'il mudhari. Jadi ro'a yaro, ro'a fi'il madhi, yaro fi'il mudhari. Kemudian apa jenis mudhari'nya? Kan kalau mudhari ada 3 jenis, maka jenisnya apa? Mu'tal akhir. Asalnya ada alifnya, taro. Nah, menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Kemasukan alam. Nah, kemudian mu'tal akhir ini, taro ini apa? I'rabnya mansub, marfu, majzum. Dia majzum. Kenapa majzum dijazamkan? Karena kemasukan alam, huruf jazam. Otomatis fi'il setelahnya menjadi majzum. Huruf jazam, fi'il setelahnya menjadi majzum. Apa tanda majzumnya? Ulang. Membuang huruf illat. Di sini kan harful akhir. Antum garis miring catatan, membuang huruf illat, hadfu harfil illah. Membuang huruf illat. Kemudian tarmihim. Ini surah Al-Fil ya. Jadikan surah pendek. Antum cari fiilnya mana saja. Nah, kemudian tentukan jenis fiilnya, madi, mudhari, amr. Kalau mudhari tentukan jenisnya. Sahih akhirkah, mu'tal akhirkah, atau af'alul khamsah. Kalau madi kan tinggal mabni apa? Fi'il amr mabni apa? Cukup, selesai. Tapi kalau mudhari, jenis mudharinya apa? Kemudian marfu'kah, mansubkah, majzumkah? Kemudian tandanya apa? Itu kalau mudhari. Tarmihim, tarmi'nya. Tarmi dari kata roma, yarmi, tarmi ya. Tarmihim bihijarah. Jadi burung-burung itu mereka burung melemparkan pasukan gajah bil hijarah dengan batu. Nah, jadi tarmi ini adalah fi'il mudhari. Kemudian apa jenis mudhari'nya? Tarmi, himnya jangan enggak usah dipandang. Yang dilihat adalah ujung dari fi'il mudhari, yaitu tarmi ya, huruf illat. Berarti namanya mu'tal akhir. Nah, dia marfu, mansub, majzum. Marfu karena tidak didahului huruf nasab dan huruf jazam, maka dikembalikan kepada asal, yaitu marfu. Kemudian apa tanda marfu'nya? Yaitu dhammah muqaddarah, ditakdirkan atau dianggap dhammah. Susah ya. Ini kalau kita sering latihan insya Allah mudah. Kalau memang pertama-tama agak sulit ya, menalar itu sulit. Tapi kalau kita sering latihan insya Allah itu mudah. Ya. Kemudian alam yaj'al. Nah, alam yaj'al ya. Maka yaj'al fi'il mudhari dari kata ja'ala yaj'alu.
Kemudian apa jenis mudhari'nya? Sahih akhir. Karena ujungnya lam, bukan huruf illat, bukan waw jamaah, ya mukhatabah, bukan alif isnain, bukan nun taukid, bukan nun inath. Lam kan? Maka dinamakan sahih akhir. Kemudian apa marfu'kah, mansubkah, majzumkah? Maka majzum karena kemasukan huruf jazam yaitu alam. Kemudian apa tanda majzumnya? Sukun. Lamnya sukun, sukun. Kemudian liyurau a'malahum ya, liyurau. Nah, liyurau. Yang mudhari'nya mana? Yuraunya saja. Li itu bukan bagian dari mudhari'. Dia huruf yang lain yang memasuki fi'il mudhari'. Yurau itu adalah fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' itu apa tandanya? Diawali dengan salah satu huruf 4. Anaitu. Hamzah, nun, ya, dan ta atau anita. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ini kan coba perhatikan taro ta awalnya, tarmi ta awalnya, yaj'al ya awalnya, liyurau ya awalnya fi'il mudhari'. Kemudian apa jenis mudhari'nya? Mu'tal akhir. Bukan mu'tal akhir. Af'alul khamsah. Karena ada waw jamaahnya. Nah, antum coret. Bukan mu'tal akhir, tetapi itu adalah af'alul khamsah. Karena ada waw jamaahnya, makanya ada alifnya. Kenapa ada alif? Itu menunjukkan ada yang dibuang, yaitu apa? Nun. Nah, berarti af'alul khamsah. Nah, kemudian jadi antum coret mu'tal akhir itu adalah af'alul khamsah yang benar. Karena kalau dia mu'tal akhir maka dia fathah ketika kemasukan amil nasab. Contoh yarmi, lan yarmiyan. Menjadi fathah ini enggak, tetap sukun ya. Kemudian ada alif lagi di ujungnya, menunjukkan ada nun yang dibuang. Nah. Dan dia mansub. Kenapa mansub? Ayo. Yuk, karena kemasukan lam, li. Lam apa namanya? Bukan lam juhud. Kan. Lam juhud itu syaratnya sebelumnya ada makana dan lam yakun. Lam kai. Coba kita maknakan. Ini surah apa nih? Liyurau a'malahum. Apa sebelumnya liyurau a'malahum itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Idza bi anna rabbaka halaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'mal. Yauma idzin pada hari kiamat, yasdurun nasu ashtata. Ashtat itu terpencar-pencar ya. Muncul manusia dalam keadaan terpencar-pencar. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk melihat amalan-amalan mereka. Lamkai maknanya untuk, bukan wadai, untuk, supaya atau agar. Nah, liyurau untuk mereka melihat amalan-amalan mereka. Nah, berarti lamkai bukan lam juhud. Karena lam juhud itu tidak ada maknanya, ya. Tapi keberadaan lam juhud untuk menyangkal. Nah, kemudian mansub karena lamkai termasuk huruf nasab, ya. Kalau mansub apa tanda mansubnya? Hadfun nun, membuang nun. Karena memang asalnya ada nun sebelum kemasukan lam itu, lam kai tadi ya. Yurauna dari kalimat ra'a liyurau. Itu mudhari majhul itu. Liyurau a'malahum. Iya. Asalnya yurauna, diperlihatkan. Mereka diperlihatkan. Ini majhul ya. Asalnya seperti ini yurauna. Kan ini waw jamaah, maka namanya af'alul khamsah. Ketika kemasukan amil nasab lam misalnya, maka nunnya dibuang dan diganti menjadi apa? Menjadi alif. Nah, maka af'alul khamsah bukan mu'tal akhir ya.
terakhir kalimatnya la tus'alunna. Nah, la tus'alunna ya, ada lam di situ. Jadi lam itu sebenarnya tidak bersambung, dia bukan termasuk bagian dari fiil lamnya di sini. Kemarin kan sudah kita jelaskan macam-macam lam atau la saja ya. Nah, kemudian lam apa di sini namanya ya? Ada yang tahu? Lam? Bukan lam tak? Kalau lam kai, bukan lam kai. Itu apa? Tentang apa itu? Sebelumnya apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin. Nah, bukan lam kai. Kalau lam kai artinya apa? Tsumma latus'alunna, kemudian agar mereka ditanyakan. Bukan ya, taukid ya, lebih kepada taukid. Dia taukidnya dua, nun taukid dan lam taukid. Bisa. Ada di hadis Nabi layak tiyanna, apa yang layak, ada, ana lupa kalau ada hadis atau layak tiyanna, ada huruf taukidnya, ada lam taukidnya. Boleh. Jadi ada dua taukid di situ, pertama dimasuki lam, kedua dimasuki nun taukid. La tus'alunna, sungguh mereka benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, anin naim. Apa yang ditanyakan? Anin naim, tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia ketika di dunia. Nah, jadi kita harus yakin-yakinnya Allah menyebutkan dua taukid di sini. Tsumma la tus'alunna. Jadi lamnya adalah lam taukid, kemudian dia adalah fi'il mudhari majhul. Asalnya tus'aluna, kalian ditanyakan. Ketika dimasuki nun taukid, wawnya hilang. La tus'alunna ya. Kemudian dia mabni karena kemasukan nun taukid. Mabni ala apa? Ala dhammi, karena lam. Kenapa dia dhammah ya? Karena lamnya apa? Lamnya dhammah. Kalau yadribanna itu baknya fathah, lamnya fathah, maka dia mabni ala fathi. Ketika tus'alunna lamnya dhammah, maka mabni ala dhammi. Nah, coba kita latihan di Al-Qur'an ya. Sebelum kita beranjak tentang apa setelahnya isim-isim yang marfu, coba buka surah apa ya yang banyak fiilnya? Surah-surah pendek aja dulu, yang gampang ya. Nah, surah Al-Ma'un, coba buka surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini mana fiilnya? Apa? Ya. Kalau mudhari tadi mudhari ala dhammi, cuman kalau yang sebelumnya kan cuma dibuat halaman 75. Ya. Di sini penulis tidak al-fathi kalau dia tasrifan pertama. Coba yang perhatikan al-fathi. Mana halaman berapa? Halaman beliau cuma menyebutkan ketika tasrifan pertama, ketika lamnya fathah. Yaktuba, yaf'ulanna, lamnya fathah. Yajlisanna, yaf'ilanna, lamnya fathah. Yadhhab. Jadi yang dilihat itu adalah sebelum nun taukid, harokatnya apa? Di sini penulis cuma menyebutkan satu saja, alal fathi saja. Padahal ketika dimasuki nun taukid bisa alal dhammi, la tus'alunna. Contoh yang lain, la tujma'unna. Itu kan asalnya tujma'una. Dimasukin nun taukid maka tujma'unna ya, tujma'unna. Kemudian dia kan dhammah sebelum nun taukid, maka mabni ala dhammi. Di sini enggak disebutkan ya. Ini kan cuma dua macam berarti. Iya, ada. Ini makanya ini sebenarnya ringkas ya, terlalu ringkas. Kalau terperinci maka lebih banyak lagi. Ini secara garis besar penulis menyebutkan, tidak secara mutlak enggak, tapi secara garis besar.
Kemudian coba kita buka surah Al-Ma'un. Yukadzibu. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini berapa fi'il dulu? Ada berapa fi'ilnya? Ayat pertama ada 2. Pertama ra'aita, hamzanya pertanyaan. Huruf istifham pertanyaan. Ra'aita itu fi'il apa? Fi'il madhi. Yukadzibu fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madhi kan gampang, dia kan mabni. Mabni ala apa di sini? Ala sukun, iya-nya sukun, lam fi'ilnya sukun, ra'aita fa'alta. Mabni ala sukun. Yukadzibu mudhari. Jenisnya apa? Kalau mudhari jenisnya apa dulu? Dari yang 3 tadi. Sahih akhir, af'al khamsah atau mu'tal akhir? Sahih akhir. Kemudian dia marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu karena sebelumnya tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Bu-nya dhammah. Nah, ya. Coba cari yang beda mana ya? Coba ini surah pendek ini enggak susah. Mana Baqila? Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Nah, ayat pertama ini aja, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, mana fi'ilnya? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yaitu apa? Ta'tiyah. Nah, itu fi'il mudhari, iya. Kemudian jenisnya apa? Mu'tal akhir. Asalnya ya'ti, ata, ya'ti, mu'tal akhir. Kenapa dia fathah? Nah, kemudian setelah mu'tal akhir, marfu'ka, mansubka, majzumka? Mansub, ya. Kenapa dia mansub? Karena kemasukan hatta. Hatta di sini namanya apa? Amil nasab, ya. Sampai dia mendatangi hatta, ya, sampai datang kepada mereka bukti yaitu Rasul. Nah, kemudian dia mansub karena kemasukan hatta amil nasab. Apa tanda mansubnya? Fathah zahirah, fathah. Karena mu'tal akhir itu ketika dimasuki huruf nasab maka menjadi fathah. Contoh yad'u, an, yad'uwa. Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Ya. Coba kita buka surah Al-Baqarah. Ini biasanya banyak ya. Ayat 6 sampai 16. Nah, itu memang banyak ya. Perhatikan ayat 6. Ayat 6. Nah, di situ berapa fi'il yang ada? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini cukup banyak fi'ilnya. Satu fi'ilnya apa? Kafaru. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kan otomatis mabni. Mabni ala apa? Mabni atas apa? Ala? Ayo lihat lam fi'ilnya. Kafaru sama dengan fa'alu. Lamnya apa? Dhammah. Berarti mabni ala dhammi. Kemudian mana lagi fi'ilnya? Sawaun itu isim karena pakai tanwin, enggak mungkin fi'il. Anzarta. Yang pertama itu apakah? Istifham pertanyaan. Anzartahum, anzartanya itu fi'il madhi. Anzarta, af'alta, lamnya sukun berarti mabni ala sukun. Kemudian lam tunzirhum, lam tunzirnya. Nah, itu fi'il apa? Lam tunzir, tunzirnya fi'il mudhari ya. Awalnya ta kan, anita tadi, hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian jenis mudhari'nya apa?
akhir. Sahih akhir, iya. Akhirnya kan ro, bukan huruf illat, bukan waw, bukan alif, bukan ya, bukan nun taukid, bukan nun niswah. Berarti sahih akhir. Marfu kah, mansub kah, majzum kah? Majzum, karena kemasukan lam. Apa tanda majzumnya? Ujungnya sukun. Nah, kemudian kalimat berikutnya la yu'minuna. Nah, la yu'minuna. Fi'il apa yu'minuna? Mudhari. Apa jenis mudhari'nya? Af'alul khamsah, ada wawunya, waw jamaah. Berarti af'alul khamsah. Sekarang marfu kah, mansub kah, majzum kah? Ayo. Marfu. Karena lam itu la nafi, bukan la nahi. Makanya nunnya ada. Dia marfu, apa tanda marfu'nya? Subutun nunnya ada. Nah, nunnya ada. Jadi af'alul khamsah itu kalau nunnya ada pasti marfu sudah. Nah, af'alul khamsah itu ketika nunnya ada pasti dia marfu. Nah, kalau dia hilang berarti entah kemasukan huruf nasab atau huruf jazam. Ya. Nah. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Mana fi'ilnya di sini? Khatama, fi'il apa? Fi'il madhi. Dia mabni bukan mu'rab. Apa tanda mabninya? Fathah. Mabni alal fathi. Nah. Kemudian yang lain mana yuk? Nah, ayat 11 itu yaqul itu agak gampang. Agak susah mana nih? 11. Ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, la tufsidu. Nah, itu fi'il apa dulu? Fi'il mudhari, iya. Kalau ilmu shoraf kita belum belajar itu namanya fi'il nahi. Fi'il nahi. Tapi kalau di nahwu ini termasuk bagian dari fi'il apa? Bukan fi'il mudhari Abu Aqila. Asalnya memang fi'il mudhari. Tapi ini fi'il apa namanya? Masuk fi'il amar. Masuk fi'il amar. Kata perintah. Janganlah kalian berbuat kerusakan, perintah enggak? Perintah jangan mengerjakan perbuatan kerusakan, ya. Ya, lam nahi. Tapi ini fi'il mudhari sebenarnya ya. Dia fi'il mudhari ya. Bukan khilaf ya. Ana yang khilaf. Jadi dia maknanya bisa makna fi'ilna, kalau soal fi'il nahi. Kalau nahu itu bisa fi'il amar atau fi'il mudhari. Karena memang fi'il nahi ini asalnya adalah fi'il mudhari. Memang asalnya fi'il mudhari. Nah, kemudian ini kita sebutkan fi'il mudhari saja. Jenis mudharinya apa? Af'alul khamsah. Ada wawunya di situ, waw jamaah. Kemudian marfu kah, mansub kah, majzum kah? Majzum, ya. Karena apa? Kemasukan la apa namanya? Nahi. Nafi itu bukan menjazamkan. La nahi artinya apa la nahi kalau la nahi? Jangan, bukan tidak. Makanya la tufsidu, kalian jangan berbuat kerusakan. Nah, berarti kan majzum, lam huruf jazam, kemudian fi'il setelahnya menjadi majzum. Apa tanda majzumnya? Hadfun nun, membuang huruf nun. Karena asalnya tufsiduna, dimasuki la nahi, nunnya dibuang. Nah, lancar antum menjawablah, tapi tulisan nanti. Tapi kan tulisan ya. Ini lisan kan ya. Lisan itu harus berpikir antum. Kemudian ayat 13, ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna. La yash'uruna. Fi'il apa itu? Mudhari. Jenis mudharinya apa? Af'alul khamsah. Ya. Ada wawunya, waw jamaah. Marfu kah, mansub kah, majzum kah? Majzum. Awakila apa bakila? Ini marfu. Marfu. Karena kada ayo. La
adalah tuh berarti la nafi itu majzum kayak tadi juga. Salah. Kan Anda sebutkan tadi, ketika af'alul khamsah ada nunnya pasti marfu. Karena la itu la nafi, tidak. Nah, mereka tidak merasa, bukan mereka jangan merasa. Kalau jangan berarti nahi. Ini tidak. Kalau la nafi bukan huruf jazam, maka asalnya fiilnya adalah marfu. Bukti marfu nunnya ada. Makanya apa tanda marfu'nya? Subutun nun, adanya nun. Kalau nunnya ada pasti marfu. Ya. Kemudian agak susah mana ya? Yang agak mengecoh gitu. Hah? Sama itu ya, urun sama tadi. Mana ya? Nah, ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Nah, ubudu. Ya ayyuhan nasu ubudu. Nah, ubudu itu apa? Fi'il apa? Fi'il amar, perintah. Makanya kan ubudu kalian sembahlah. Perintah apa enggak? Perintah. Dia mabni apa mu'rab? Mabni. Semua fi'il amar mabni. Apa tanda mabninya? Ayo. Hadfun nun, membuang huruf nun. Asalnya kan ta'buduna, ada nunnya. Ketika dijadikan perintah maka nunnya hilang. Maka mabni ala hadfin nun, membuang huruf nun. Iya. Kemudian, nah, ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu. Nah, fi'il apa itu? Fi'il mudhari, iya. Kemudian jenisnya apa? Af'alul khamsah. Karena apa? Ada apanya? Wow. Ada wawunya. Wawu jamaah namanya. Kemudian marfu, mansub, majzum. Majzum. Kenapa majzum? Ya. Alasannya apa alasannya? Pertama, kemasukan la. La apa namanya? La nahi. Apa artinya? Jangan, larangan jangan. Makanya apa artinya? Fala taj'alu lillahi andada. Maka kalian janganlah menjadikan Allah tandingan. Bukan tidak, tapi jangan. Marfu, mansub, majzum. Marfu, mansub, majzum. Majzum, ya. Apa tanda jazamnya, majzumnya? Membuang nun. Asalnya taj'aluna sebelum kemasukan lam. Taj'aluna dimasukkan la nahi, maka la taj'alu. Nah, lancar ya. Ayat 24. Nah, fa in lam taf'alu, lam taf'alu. Nah, itu fi'il apa dulu? Taf'alu. Fi'il mudhari. Awalnya ta ya. Kemudian af'alul khamsah. Kemudian apa? Marfu, mansub, majzum. Itu majzum ada masukan lam. Majzum karena kemasukan lam. Apa tanda jazamnya Abu Akila? Menghilangkan harfun nun. Membuang nun. Hadfun nun. Ya, lancar ya. Kemudian berikutnya walan taf'alu, lan taf'alu. Nah, jenis mudhari'nya jenis ya mudhari jenisnya? Mudhari. Dan jenisnya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Tandanya masukkan huruf lan. Majzum. Ya. Itu marfu'kah, mansubkah, majzum kah? Majzum. Nah. Kalau mansub, ya. Karena lan huruf nasab. Apa tanda mansubnya? Menghilangkan huruf nun. Ya, hadfun nun, membuang nun, ya. Agak gampang ya. Coba kerja absen Bang lah. Anak tanya satu-satu gini. Gini aja, angkat tangan siapa yang bisa aja ya. Ayat 26. Innallaha la yastahyi. Nah, la yastahyi.
Nah, itu fi'il apa? Silakan yang bisa angkat tangan. Salah kata Bapak. La yastahyi. Ayo, angkat tangan. Ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Nah, la yastahyi. Ayo. Fi'il apa itu? Angkat tangan. Fi'il mudhari, ya. Kemudian jenisnya apa? Mu'tal akhir apa? Ya, yastahyi, ada ya di ujungnya. Makanya dibaca panjang. Innallaha la yastahyi. Nah, coba pian perhatikan, ini namanya Rosam Utsmani, tulisan gaya Utsmani. Dia ya itu seakan-akan pendek ya. Padahal coba lihat ada ujungnya di bawah ada tanda seperti panjang. Itu menunjukkan dia panjang. Yastahyi. Nah, kalau penulisan normal istahya, yastahyi itu mudhari ya. Awalnya ya kan? Nah, seperti ini. Ini penulisan normal. Nah, yastahyi. Nah, Rasam Utsmani yang di Mushaf Madinah itu seperti ini. Nah, yastahyi, tapi ada ini. Nah, menunjukkan panjang. Nah, yastahyi. Nah, panjang. Normalnya seperti ini. Ada ya di ujungnya, ya sukun. Yastahyi, maka mu'tal apa namanya? Mu'tal ya, mu'tal akhir ya. Di akhirnya ada huruf ilat ya. Ini Rasam Utsmani namanya. Kalau mushaf cetakan Surabaya, dia normal kayak itu. Nah, jadi ini kalau cetakan Madinah seperti itu, Rasam Utsmani namanya. Nah, kemudian berarti mu'tal akhir ya. Kemudian marfu mansub majzum. Pian tadi yang mengangkat tangan. Marfu ya. Kenapa Pian mengatakan marfu? Karena lam itu kan lam nafi. Lam nafi. Karena itu bukan iya. Karena tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazam. La di sini bukan huruf nasab, bukan huruf jazam, berarti marfu. Kemudian apa tanda marfu'nya? Nah, iya Pian. Itu ada di tabel halaman berapa itu mu'tal akhir. Ketika marfu dhammah muqaddarah, ditakdirkan dhammah ya. Kemudian ayat yang sama an yadriba. Ayo angkat tangan siapa yang bisa. An yadriba. An yadriba. Innallaha la yanggih Pak Irfan. Itu fi'il apa dulu Pak? Mudhari. Jenisnya soi akhir. Marfu mansub majzum. Mansub. Kenapa dia mansub? Ada amil nasab yaitu an. Sebelum Kemudian kita tonton apa videonya, tanda silakan masuknya? subscribe dan klik Fathah. tombol Ba-nya notifikasi fathah. Rifkon TV. Barakallahu fikum. Kemudian ayat 28. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, kemudian Allah menghidupkan kalian, yuhyikum. Yuhyinya bukan kumnya ya. Jadi akhir dari mudhari adalah yuhyi. Nah, yuhyi karena dia bersambung dengan kum, maka seperti ini. Nah, yuhyikum. Nah, bukan kum, bukan mim sukun ujungnya, tapi yuhyi itu ujungnya apa? Siapa yang mau jawab silahkan. Angkat tangan. Ya, Asujang. Jenisnya apa tadi? Mudhari. Kemudian mudhari apa? Mu'tal akhir? Ya. Kemudian marfu mansub majzum. Marfu apa tanda marfu'nya? Ditakdirkan dhammah atau dhammah muqaddarah. Ya. Ya. Kemudian kalimat berikutnya tsummastawa. Oh, ini rancak kita dengar. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawanya ayat 29. Ayo. Istawa, siapa yang mau jawab silahkan. Istawa. Ayat 29. Silakan angkat tangan. Istawa.
Ya, silakan. Mabni. Kerja angkat tangan kah? Istawa. Dia fi'il madhi, ya. Dia fi'il madhi. Istawa yastawi. Dia bukan diawali dengan hamzah alif itu. Kalau fi'il mudhari itu hamzah yang maknanya saya. Saya duduk ajlisu. Saya memukul adribu. Itu hamzah bukan. Ini alif. Berarti dia bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti mabni. Gampang ya kalau seandainya dia mabni. Kemudian cari yang lain. Oh sini gini aja ada. Nah, ayolah. Kayaknya ketahuan semua ya. Oh, Insya Allah gampang. Kalau rame-rame insya Allah gampang. Iya enggak, insya Allah. Kita cukupkan saja ya. Maksudnya cukupkan di ini Al-Quran. Kita bikin PR ya. Tulis antum di kertas. Kemudian kirim ke Ana Japri ya. Nanti ketika kita tentukan harinya hari apa. Kemudian ketika Ana ingatkan atau antum ingatkan di grup. Misalnya hari Jumat harus Jumat pagi selesai atau sebelum zuhur sebelum Jumatan harus selesai. Harus Japri Ana. Jadi nanti Ana sebutkan nama-namanya sudah menyetorkan. Jadi ini apa namanya? Latihan memasukkan amil nasab dan amil jazam ya. Memasukkan amil nasab dan amil jazam. Masukkan. Antum tulis ya. Ini apa namanya? Tulis dulu ya. Berapa nih? 8 lah. Nah ini masukkan amil jazam apa yuk? Kai. Afwan ini amil nasab kai. Amil nasab. Yang kedua masukkan amil jazam la nahi. Nah. La nahi. Ini amil nasab. Nah, amil jazam, amil nasab, amil jazam. PR ya. Antum misalnya tidak ada kayak buat Arab, antum tulis di kertas, foto. Itu paling gampang daripada antum apa? Di keyboard nggak ada harokatnya, maka antum tulis di kertas, foto. Gampang ya. Hari apa ini? Kita tentukan hari apa? 8 buting aja. Sabtu besok. Ini kan 8. 4 hari aja, sehari 2 jawaban. Ya. Pagi dan sore. Ya. Berarti hari apa tuh? Sabtu, Ahad, Selasa. Jadi hari Selasa jam 10. Nah. Jadi antum bisa mengerjakan 8 ini setelah Isya misalnya.
Ya, 1 hari 2 jawaban masa nggak bisa. Ya, tinggal menambah kai dan la. Hari Selasa jam 10 malam terakhir, ya. 10 malam ya, bukan 10 pagi. Ya. Ini 8 ini aja. Cuma masukkan amil nasab kai dan amil jazam la. Makanya sebelum menjawab antum harus tahu jenis mudhari'nya apa dulu. Jenis mudhari'nya apa dulu ya. Nanti baru kita murojaah dari halaman 1 sampai halaman berapa misalnya. Tentang isim, tanda isim, itu bagus untuk mengulang ya. Kemudian tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, itu belum murojaah kita ini. Ya, bagus ini nanti untuk murojaah. Ya. Masukkan kai amil nasab dan la amil jazam. Nah, hari Selasa jam 10 harus selesai. Antum misalnya isuk tuntung, nah, kata apa bagus. Atau antum mau lagi misalnya nambah ya, silahkan Anda bikinkan. Antum mau bertanya boleh nggak? Ya, sama-sama ngerjakannya. Hah? 16 berarti. Ada apa? Berarti 4 sehari. Iya, karena ada 2 kan. Ada kai dan ada enggak ada apa-apa. Iya, hari 4 buting sehari. Insyaallah bisa. Apanya? Itu hamzah. Saya berperang. Agzu. Ya. Itu bukan af'alul khamsah. Itu kayak da'a yad'u ad'u, saya berdoa ad'u, itu mu'tal akhir waw, tasrifan nomor 13. Bukan af'alul khamsah, bukan. Iya, ada berapa jadinya? 16 ya. Hari bisa nggak? Bisa ya, selalu bisa ya. Bisa nggak hari Selasa? Nah, David ketawa-tawa. Hari Rabu gini lah, dipanjangin hari Rabu. Hari Rabu. Yarmina tarmiyani tajlisna agzu akhsha nakhafu ya, nakhafu kami takut, itu fa ya, nakhafu bukan nun ya, itu nakhafu, ini fa. Taktulina astaghfiru. Itu semuanya mudhari, antum harus tahu jenisnya. Hari Rabu jam 10 ya, karena 16 sebenarnya ya. Berarti hari Rabu jam 10. Misalnya istri antum ikut bahasa Arab, bisa antum. Apa saling diskusi ya. Ini bisa. Belajar saling murojaah. Anu aja tulis di kertas, antum foto. Tulis di kertas, foto. Kereda ya. Dia bisa apa direndam, ditekan belawas, timbul biasanya. Kalau pian misalnya nulis bahasa Arab tadi, tulis di kertas kemudian foto. Hari Rabu jam 10 malam ya. Nah, jadi sehari itu 3 bisa. 3 kali 5 18 ya. Berapa hari itu? 4 hari ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. 5 kali 3 18. Ya, 3 sehari 3 lah bisa itu. Atau 5 kali sehari setelah sembahyang sebuting. Ini baru tertulis. Nanti kita misalnya di surah Al-Baqarah
dari ayat 100 sampai 150 misalnya, itu bisa seperti itu. Ya, nanti insya Allah kita murojaah dengan cara latihan. Ya, tentang isim ya kemarin sudah banyak kita selesaikan ya, isim, kemudian macam-macam isim itu kita nggak murojaah. Ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini silahkan. Amil nasab itu halus, maksudnya ka itu amil nasab, kemudian la amil jazam. Amil nasab dan amil jazam. Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah ini pembahasan baru ya, yaitu tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Nah, nanti baru isim-isim yang mansub, isim-isim yang majrur apa saja. Baru nanti kita belajar fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana, khobar inna dan seterusnya. Ya. Nah. Ya. Nah. Mana? Nah. Nah, coba Bang baca Bang. Nah, 3. Asmahu ismuhu ismuhu apa itu yuk? Muhammad kah? Dan ismuhu wa. Nah, tambahin lagi nah. Tambahin lagi. Oh, fil fasli wa kal shiwa kala yaum wa kali Nah, coba mau coba. Mikrofonnya, nah sebutin mana lagi yuk. Baca. Baca, jelaskan satu-satu ini isim apa. Ya baca. Ismuhu Muhammadun wa huwa talibun zakiyun fil fasli wa kullu yaumin yaqra'u Kullu yaumin ya. kullu yaumin yaqra'u diras ad-darsi thalatha marat. Baca aja. Walam yas'am. Baca aja. Wa huwa syekh kabirun. siapa? Siapa? Syekhun kabirun lam yakun Mim, fa, lam dan ha. mithluhu fi yaqakail. Ya. Secara garis besar benar, banyak benarnya. Artinya ulang. Coba siapa yang mau terjemahkan? Ini sedang bacakan.
Yang lain, coba terjemahkan. Namanya Muhammad. Coba, silakan terjemahkan. Namanya adalah Muhammad. Dan dia Nah, adalah ketika antum menyebutkan namanya adalah Muhammad, berarti polanya mubtada khobar. Polanya kita belum sampai. Polanya mubtada khobar. Terus, bagus. dan dia adalah siswa yang cerdas di kelas. Ya, talibun dzakiyun. Talib siswa yang cerdas. Nah, perhatikan. Ini nanti kita sampai di bab sifat mausuf ya. Nah, ketika talib ini dommatain, maka setelahnya juga dommatain. Sifat ini namanya sifat. Sifat bagi si talib. Talib ini sifatnya apa? Pintar. Maka pintar ini mengikuti kalimat sebelumnya. Ketika dia dommatain, jika dia juga dommatain. Itu belum sampai. Terus, terus lagi. Dan setiap hari dia membaca pelajaran. Nah, coba antum baca teksnya, harokatnya. Wa kullu Yaumin yaqra'ud darsa thalatha marratin. ya. Cukup. Nah, apa terjemahnya? Dan setiap hari dia membaca pelajaran sebanyak 3 kali. Wah, sebanyak tiga kali. Ya, thalatha marratin. Bujur sudah. Kemudian itu darsa ya. Pelajaran itu menjadi maf'ul bih, makanya mansub. Terus Walam yasam, artinya apa walam yas'am? dia tidak bosan. Ya, yas'am itu bosan. Yas'am. Kenapa sukun mimnya? Karena kemasukan lam. Nah, terus Wa abuhu syaikhun kabirun lam yakun mithlahu fid zakai. nah, bagus. Artinya apa? Dan ayahnya seorang syekh besar. Lam yakun mithlahu fil zakai. Antum sudah benar harakatnya. Iya. Lam yakun. Nah, yakun kenapa sukun? Nah, karena kemasukan lam ya. Mithlahu itu sudah benar. Ya, terjemahnya apa yang siapa yang bisa silakan? Lam yakun mithlahu fil zakai. Apa Randy? Zaka, zakiyun, orang yang cerdas. Zaka, kecerdasannya, cerdasnya. Kalau zaki itu orangnya, kalau zaka sifatnya. Pemarah orangnya, marah sifatnya. Seperti itu. Tidak ada yang sebanding dengan sidin fi zaka dalam hal kecerdasan. Berarti orangnya sangat cerdas. Contoh saja. Nah, jadi ismuhu, kenapa kita baca rofa? Dhammah. Ismuhu bukan ismahu atau ismihi, karena dia berada di awal jumlah, namanya mubtada. Kita belum sampai. Ketika ada sebuah isim berada di awal kalimat, awal jumlah, maka disebut mubtada, maka wajib marfu. Antum baca ismuhu, bukan dia baca ismahu atau ismihi. Kemudian Muhammadun, kenapa rafa lagi dhammah? Karena dia pasangan dari ismuhu. Namanya siapa? Muhammad. Namanya khabar mubtada. Khabar mubtada wajib ada. Karena kalau tidak ada, maka makna si isim tidak sempurna. Namanya dan dia kan kurang, nggak jelas. Maka khabar mubtada namanya Muhammad itu, dan fungsinya adalah menyempurnakan makna dari mubtada. Kemudian baru wa huwa talibun dzakiyun dan seterusnya. Ini apa namanya? Contoh yang mudah ya. Nah, kalau kitab klasik ulama-ulama zaman dulu itu susah dibaca kalau tanpa harokat. Ya, susah, memang susah. Dan kalau kita membandingkan dengan kitab-kitab ulama kontemporer, itu mudah bahasanya. Ya. Jadi kalau kita membaca perkataan tafsir At-Tabari agak susah ya. Imam Syafi'i agak susah. Kalau tidak terbiasa susah. Tapi kalau yang kitab-kitab zaman sekarang, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu agak mudah sudah. Tidak terlalu sulit ya, dibandingkan dengan yang dulu. Nah, ini contoh tadi yang tidak berharokat. Ismu Muhammadun wa huwa talibun dzakiyun fil fasli. Nah, kenapa li kasrah? Karena kemasukan fi huruf jar. Wa kullu yaumin yaqra'u ad-darsa. Maf'ul bih.
darsa maf'ul bi thalatha marratin wa lam yas'am wa abuhu syaikhun kabirun lam yakun mithlahu. Kenapa mithla bukan mithlu? Ini nanti berkaitan dengan khabar kana. Karena isim kananya isim lam yakun adalah dhamir huwa. Sedangkan khabarnya wajib nasab mithlahu. Belum sampai lam yakun mithlahu fi dzakati. Ya. Nah, mungkin kita bikin PR mengharokati. dua baris kah? Antum pakai insting saja. Salah Pak Tiro. Kita coba dulu pakai insting. Ini apa harokatnya? Ini ya. Pakai ilmu dulu. Kalau kada tahu pakai insting. Ya. Nanti insyaallah kita urutkan saja ya latihannya, misalnya dari halaman 1 sampai 15 baru kita bikin latihan. Itu membantu antum untuk murojaah. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Cukup ada? Kereda. Insyaallah kita akan membahas tentang isim-isim yang dirofakan. Nanti ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada. Ini pembahasannya nanti ya. Nah, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.